Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, mau cerita nih. Beberapa hari yang lalu, kelas kita lagi belajar. Kebetulan memang lagi belajar klasifikasi makhluk hidup sih. Kelas kita kemasukan tawon. Nah, tawon sama lebah itu beda ya. Sekilas sulit untuk membedakan antara tawon dengan lebah. Bentuk fisik tawon dan lebah sangat mirip. Kedua hewan ini bisa terbang, menyengat, dan masuk dalam ordo Hymenoptera. Keduanya juga memiliki manfaat yang baik bagi manusia dan ekosistem. Ada jenis tawon yang sengatannya berbahaya. Salah satunya adalah tawon Vespa affinis, atau di kampung saya ini namanya tawon das. Kenapa namanya tawon das? Karena memang biasanya mengincar kepala manusia yang diserangnya, begitu ya. Jadi das itu adalah bahasa Jawa tapi bukan yang halus ya, dari kepala. Sekilas warna tubuh tawon ini mirip dengan lebah madu. Apabila seseorang tersengat tawon Vespa affinis dalam jumlah yang banyak, dampaknya akan berbahaya dan bahkan bisa saja menyebabkan kematian. Tawon Vespa affinis di Indonesia berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Masa bertelur tawon das saat musim hujan di November. Namun serangga ini lebih suka menyerang saat musim kemarau. Tawon das akan menyerang jika individu atau koloninya terganggu, termasuk oleh manusia. Saat menyengat, tawon ini sekaligus mengeluarkan senyawa feromon. Senyawa ini juga disebut sebagai alarm feromon yang mampu memanggil tawon lain untuk ikut menyengat. Bila tersengat, gejala awal yang timbul adalah nyeri dan cedera sel. Selanjutnya yang terjadi adalah alergi berat yang dapat menyebabkan kematian atau reaksi anafilaksis. Lebih parah lagi kalau yang disengat punya alergi terhadap sengatan itu, bisa terjadi kematian. Nah, jika sudah tersengat, selain obat-obatan dari dokter, pada kondisi darurat, sengatan tawon yang ringan dan tidak menimbulkan alergi bisa diatasi dengan menggunakan bahan alami seperti cuka. Cuka adalah obat alami yang mungkin digunakan saat Anda disengat tawon. Teorinya, keasaman cuka dapat membantu menetralkan sengatan yang bersifat alkali atau basa. Berbeda dengan sengatan lebah loh. Kalau sengatan lebah justru bersifat asam. Caranya, rendam kapas ke dalam cuka. Setelah itu letakkan dengan sedikit menekan area yang tersengat tawon selama beberapa menit. Hal ini akan membantu mengatasi rasa sakit dan peradangan. Nah, kembali ke kelas ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menangkap lebah dengan aman tanpa menyakiti lebah itu sendiri atau bahkan membahayakan diri kita. Nah, di sini saya pakai stoples ya. Pakai stoples yang kosong. Kemudian kita dengan tenang mengarahkan kemana lebah itu ada. Nah, ini berlaku kalau lebahnya ada di kaca kayak yang di video ini ya. Dengan pelan-pelan saja ditangkap. Kemudian jangan lupa siapkan kertas juga. Kertas ini nanti kita selipkan pelan-pelan ke mulut botol atau toples tadi sampai tawonnya masuk. Nah, kalau tawonnya udah masuk, ketangkap, kita buang atau kita lepaskan begitu ya, lewat keluar dari jendela sehingga tidak ada yang terluka, baik kita maupun tawonnya. Oke, gitu aja sharing kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.